Lo buta warna kan? Coba, ini warna apa? Warna biru. Salah. Coba, kalau ini warna apa? Ini warna apa? Nggak tahu. Lo nggak tahu sih. Norak banget sih ngebully temen yang buta warna kayak gitu. Karena buta warna itu bisa disebabkan oleh faktor gen. Atau beberapa juga karena kecelakaan. Dan buta warna itu bukan aib. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman kita tahu kalau kita buta warna. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan warna, kita bisa minta tolong sama teman kita. Kalau misalnya ada temen yang ngebully, jangan malu. Tapi kasih aja penjelasan dan alihin aja pembicaraannya gitu. Coba deh bilang kayak gini. Lo buta warna kan? Coba, ini warna apa? Nggak tahu sih. Gua kan soalnya buta warna parsial. Jadi gua nggak bisa ngebedain warna. Emang itu warna apa? Oh, ini warna biru. Oh, biru. By the way, kita jadi jalan-jalan nggak nih? Yang ke Ciseeng besok. Ya, ayo. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk, apa sih yang disebut sama buta warna? Nah, sebelum kita mulai penjelasannya, kita coba tes warna dulu yuk. 5. Kalau angka ini? 9. Coba tebak angka ini. 57. Sekarang angka ini. 74. Jadi ini yang disebut namanya tes Ishihara. Jadi kalau misalnya googling, coba aja ketik tes buta warna. Biasanya kita ngejawabin soal-soal kayak gini. Kalau misalnya kamu kesulitan untuk baca angka-angka ini, silakan ke dokter mata untuk cek lebih lanjut. Buta warna itu ada beberapa macam. Contohnya ada buta warna total sama buta warna parsial. Nah, buta warna total ini tuh buta warna yang bener-bener hitam putih, yang black and white, dan itu sebenarnya jarang banget terjadi. Jadi nggak semua orang yang buta warna itu ngelihatnya black and white. Dan buta warna yang paling sering itu adalah buta warna parsial. Jadi kesulitan membedakan antar warna gitu. Ada yang namanya buta warna merah hijau dan buta warna kuning biru. Nah, yang paling banyak itu adalah buta warna merah hijau. Agak samar-samar gitu mana perbedaannya. Dan tes buta warna itu sebenarnya nggak cuma ini doang, tapi banyak sih. Ada beberapa macam dan teman-teman sebenarnya bisa googling atau langsung ke dokter mata. Penyebab buta warna itu biasanya dari gen orang tua ke anak. Bisa juga karena efek samping dari obat, cedera karena kecelakaan, menderita diabetes, atau bisa juga karena faktor usia. Sayangnya buta warna itu nggak bisa diobatin. Gue juga tadinya nggak percaya, tapi setelah gue googling dan ternyata bener, kita nggak bisa ngegantiin sel kerucut pada retina. Meskipun nggak ada obatnya atau operasi, sebenarnya bisa dengan bantuan teknologi. Contohnya adalah kacamata Enchroma. Harganya itu sekitar 3-6 juta. Dan sebenarnya kemarin gue sempat cek di online store tuh ada yang 500 ribuan. Cuman gue nggak yakin kalau misalnya hasilnya tuh maksimal pas pakai kacamata itu. Teman-teman bisa coba sendiri. Soalnya gue pernah lihat video orang yang pakai kacamata ini dan bener-bener ngeliat warna sih. Jadi mungkin teman-teman bisa coba. Oh my gosh, this is red! Oh my god. Leave them on. Nah, selain bantuan dari teknologi, kita sebenarnya bisa dapat bantuan dari teman. Jadi misalnya nanya, guys ini warna apa? Jadi bisa dibilang semua ada solusinya. Nah, ada beberapa stigma yang tersebar di masyarakat tentang buta warna. Contohnya ini, buta warna kan nggak boleh jadi anak teknik. Faktanya ada beberapa universitas yang bisa menerima mahasiswa yang buta warna. Di beberapa universitas ada beberapa program studi yang nggak memerlukan surat keterangan tes buta warna. Contohnya teknik mesin, sipil, pengairan, perencanaan wilayah dan kota, ilmu kelautan, dan masih banyak lagi. Lo buta warna ya? Lo sering maling sendal di masjid kan? Sebenarnya bukan maling ya, tapi mungkin kayak karena warna sendalnya itu mirip gitu dan susah ngebedain, jadi diambilnya malah sendal orang lain. Tapi sebenarnya ini bisa diakalin dengan cara kita bikin tanda, misalnya dibikin garis-garis, misalnya sendalnya dikasih tali atau kasih gantungan kunci, itu semua bisa diakalin sih. Ya, kalau buta warna mah mana bisa dapet SIM? Jadi banyak kasus juga penderita buta warna itu dipersulit pas lagi bikin SIM karena dikiranya nggak bisa ngelihat warna lampu merah. Padahal semua bisa diakalin dengan kita ngeliat aja lampu mana yang terang gitu. Misalnya bagian atas tuh berhenti, bagian tengah itu udah mau jalan, bagian hijaunya baru ngegas gitu. Kalau buta warna mah pasti cemen main game. Karena teknologi udah canggih, sekarang game-game tuh udah dilengkapi sama fitur colorblind.
Kayak contohnya di PUBG tuh kita bisa setting, ini bagian visualnya, di bagian grafisnya itu ada yang untuk colorblind dan teman-teman bisa set di situ. Hah? Buta warna tapi anak desain? Emang bisa? Ada temen gue yang desainer dan buta warna tapi nggak ada yang pernah komplain kalau desainnya jelek atau warnanya tuh nggak bagus gitu. Jadi selama itu works ya udah jalanin aja kayak biasa aja. Meskipun konten-konten gue tuh colorful dan emang bener-bener memerlukan banyak warna, tapi bukan berarti gak colorblind gitu. Karena menurut gue semua bisa diakalin. Jadi kalau misalnya untuk bikin properti, gue kasih acuan misalnya dari di internet, warna birunya harus warna biru yang kayak gini, jadi bisa disesuaiin gitu. Dan kalau beli propertinya, tanya aja ke penjualnya, ada nggak warna yang kayak gini gitu. Jadi dicariin sama penjualnya. Jadi semua tuh bisa diakalin sih. Kalau buta warna mah pasti nggak bisa kerja di Auliov. Gimana Tok kerja di Auliov? I love it. Jadi, gue itu buta warna parsial warna merah. Gue agak sulit membedakan warna merah dua ini. Dan gue disuruh bikin properti bentuk hati, tapi warnanya merah ini. Jadi gue sesuaikan saja gitu pemirsa. Jadi sebenarnya ini dua warna yang berbeda, tapi susah ya untuk ngebedain mana yang terang mana yang gelap. Jadi ya gue tinggal kasih tahu warna merahnya yang ini, ya udah ikutin benda yang ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu ngerasa kesulitan untuk ngelakuin sesuatu yang berhubungan dengan warna, coba minta bantuan sama teman atau ya cari aktivitas yang minim ngegunain warna gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka desain, suka ngegambar, suka ngewarnain, colorist, ya kalau misalnya kamu seneng ya lakuin aja. Banyak yang bilang buta warna itu adalah kekurangan manusia, tapi kita nggak sadar kalau beradaptasi itu kelebihan manusia. Hatur nuhun syukron dan karigato kamsahamnida, terima kasih, thank you. Kalau bahasa Inggrisnya, many of people doesn't know that colorblind is the minus of the people, but we don't realize adaptation is the positivity of the human.